Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pemasok peluru untuk kelompok kriminal bersenjata dibekuk polisi. Tabrak trotoar, seorang pengendara motor tewas di Jayapura. Selundupkan ganja 21 kg ke Jayapura, seorang pemuda asal Papua Nugini diringkus polisi. Matias, warga negara Papua Nugini, diringkus polisi di kawasan Entrop, Kota Jayapura, Papua pada hari Selasa. Pelaku diringkus polisi saat menyelundupkan narkoba jenis ganja ke Kota Jayapura. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 21 kg ganja. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Papua, AKP Agus Kuswanto, mengatakan ganja diselundupkan lewat jalur laut. Namun pada saat penangkapan, 1 orang berhasil melarikan diri menggunakan motor. Dan 1 orang berhasil ditangkap berinisial M, didapatkan barang bukti di dalam tas warna biru yang dibawa oleh tersangka, jenis ganja. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka tersebut, dan diakui bahwa masih ada ganja yang disimpan di rumah kosnya. Dengan dilakukan pengecekan di rumah kos tersebut, ternyata didapatkanlah ganja di rumah kos tersebut. Selanjutnya tersangka berinisial M ini beserta barang bukti dibawa dan reserse narkoba untuk diproses lebih lanjut. Dari hasil timbangan barang bukti yang dilakukan, jumlah barang bukti ganja seberat 21 kg 313,82 gram. Pelaku berencana menukar ganja dengan motor, namun sudah keburu diringkus polisi. Penangkapan ini merupakan penangkapan dengan barang bukti terbesar selama tahun 2025. Matias dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Aparat kepolisian membutuhkan senjata api untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Kelayakan dan penggunaan yang tepat tentu akan membantu aparat menindak pelaku kejahatan. Polres Merauke pada hari Rabu memeriksa seluruh senjata api yang digunakan anggotanya. Pengecekan ini penting untuk melindungi masyarakat dan anggota bersangkutan. Pemeriksaan ini merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan Propam Polres Merauke dan Seksi Logistik. Pengecekan juga meliputi izin untuk menentukan siapa yang berhak memegang senjata api agar tidak disalahgunakan. Penggunaan senpi tentunya harus dipergunakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, seperti salah satunya Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan perkuatan dalam tindakan kepolisian, jadi tidak sembarangan. Dan kemudian senpi dicek sehingga apabila nanti dibutuhkan untuk digunakan itu siap bisa digunakan. Sejauh ini ada anggota yang salah gunakan senpi tidak, Dan? Ya, sejauh ini puji Tuhan tidak ada ya. Dan jangan sampai ada. Ya, kami mau anggota juga semua memahami tentang tata cara penggunaan senpi sesuai dengan kebutuhan dan eskalasi. Dari hasil pemeriksaan, Propam menyita sejumlah senjata api karena pemegangnya tidak lagi memiliki izin dan sebagian lagi masa berlakunya sudah habis. Tidak semua anggota kepolisian berhak menggunakan senjata api. Si pemegang harus lulus tes psikologi, kesehatan, dan tidak terlibat kasus narkoba serta indisipliner. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyak nelayan asal Indonesia saat ini tersangkut kasus hukum di Papua Nugini karena melanggar perbatasan kedua negara. Saat ini 30 nelayan Indonesia dari 3 kapal nelayan menjalani proses hukum di Papua Nugini. Pengadilan Papua Nugini sudah menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 5 tahun kepada mereka.
Namun, melalui berkat bantuan pemerintah Indonesia, lembaga hukum di Papua Nugini mengurangi hukuman hanya 3 tahun dan 2 bulan penjara, dipotong masa tahanan selama 18 bulan. Pemerintah Indonesia juga berencana melakukan upaya banding untuk lebih meringankan hukuman terhadap mereka. Yang 3 vonis kapal sebelumnya itu kan 5 tahun, tapi kemarin ada upaya-upaya dari Merauke yang berkoordinasi dengan pihak PNJ, yaitu ada pemotongan 18 bulan. Setelah dari hasil 18 bulan ini, dari pihak Kemenlu berjanji bahwa akan mengupayakan banding, sehingga ada pengurangan hukuman dari 18 bulan ini mudah-mudahan bisa ditekan lebih ringan lagi. Sementara yang 2 kapal ini masih dalam proses karena ada beberapa waktu lalu 1 kali sidang saja, sedangkan ada 4 kali itu sampai kemarin terakhir tanggal 29 ada informasi dari PNJ itu ada 4 kali batal sidang. Nah, ini mudah-mudahan ini ada celah dari KBRI Kemenlu untuk bagaimana memaksimalkan supaya menekan vonis hukuman bagi 2 kapal yang terakhir. Nelayan Indonesia kerap melanggar perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Keterbatasan peralatan navigasi modern menyebabkan nelayan tidak menyadari kapal mereka masuk wilayah negara lain. Selain itu, banyak juga nelayan yang belum memahami batas-batas wilayah kedua negara, sehingga mereka harus berurusan dengan pihak berwenang di negara lain. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.